Halo kawan-kawan, kita berjumpa lagi hari ini. Saya akan menunjukkan satu bahan selain kayu ataupun plywood yang kita boleh jadikan kotak. Ini saya buat khas untuk kelulut Lebisep Pasuh daripada bahan plastik, murah, ringan, senang untuk kita dapatkan di mana-mana kedai-kedai DIY ya pun ada juga. Jimat masa kita tidak perlu bikin-bikin lagi, yang kita perlu buat cuma tebuk dia punya lubang saja. Oke, yang ini corong dia saya tiru daripada sahabat penternak kelulut dan lebah kita yang ada di Brazil ya. Orang suka buat corong tiruan atau corong buatan yang diperbuat daripada bagian atas botol bekas ya nih. Nah, ada beberapa koloni juga yang saya sudah gunakan cara ini, menggunakan pasu plastik dan corong yang begini. Yang ini saja saya buatlah sebagai perlindungan untuk corong kelulut itu juga mungkin. Nah, saya ada dua jenis. Satu yang begini, nah, corong dia juga saya buat begini, supaya dia kelihatan unik dan menarik lah bagi saya. Salam untuk sahabat-sahabat yang dari Brazil juga. Hola amigo. Kita belajar bahasa Latin sedikit lah. Oke, nih baru-baru ini kenapa saya begitu fokus sekali dengan kelulut Lebisep ini, rupanya kelulut Lebisep ini pun hasil dia lumayan, cuma agak lama. Yang saya sudah pelihara melebihi daripada 1 tahun ya. Saya dapat 8 koloni itu 1,5 liter kelulut Lebisep. Mungkin sahabat-sahabat yang lain juga yang di tempat diorang itu kebanyakannya memelihara kelulut Lebisep, mungkin diorang lebih tahu lah jangka masa yang sesuai untuk tuai dia punya madu ya. Kalau kita memelihara banyak juga hasil yang kita dapat. Ada beberapa koloni juga yang saya gunakan benda lain, contohnya bekas tongcat. Sudah ada 2 yang berhasil ya. Saya tebuk lubang jadikan dia perangkap. Sudah ada yang berhasil. Oke, nanti kita tengok. Oke, untuk di kawasan penternakan kelulut saya ini, saya sentiasa menyediakan perangkap-perangkap kelulut dari bekas apa saja ya. Sama ada itu dari bekas log kayu, contohnya seperti ini. Nah, ini bekas-bekas lama, topping lama yang di sana itu kita guna pasu plastik juga ini. Nah, yang di sini bekas dari tongcat. Tuh, sudah ada kelulut dia ya. Ini jenis Lebisep juga. Nah, yang ini pasu plastik Lebisep juga. Saya sudah mulai buat corong ya. Nah, yang ini pun dari pasu plastik juga ini. Ini corong sudah mulai kelihatan ya. Yang kita akan coba pindahkan nanti yang ini nih. Nah, untuk sahabat-sahabat kita yang sebelum ini bertanya, kenapa di tempat saya kelulut Lebisep itu tiada corong dia bilang. Nah, ini dia punya corong ya. Tuh. Kalau di hutan tuh kita jumpa selalu begini. Dia seolah-olah tiada corong. Sebenarnya dia ada corong. Tapi dia selalu diganggu oleh hewan pemangsa yang mencari semut atau ulat di pokok-pokok kayu itu ya. Seperti tupai dan burung nih. Dia hancur macam tanah. Nih, rapuh. Ini kita tidak jadi pindahkan ya. Dia sudah diserang sama kelulut Fusco. Ini masih ada sedikit lagi. Aduh, dia sangat banyak madu dan bibred. Sayang sekali ya. Sebenarnya dia masih ada lagi di dalam nih. Tapi tidak pasti dia punya ratu itu masih ada atau tidak. Kalau kita lihat di dalam nih, dia bercampur dengan kelulut Fusco yang sudah mati. Jadi ini kita biarkan dulu. Tuh, lihat dia punya madu nih, banyak. Di sini kita ada satu koloni Lebisep yang kita akan pindahkan. Nih. Inilah sebab kenapa selalu kalau konten yang berkenaan dengan Lebisep ini saya kurang buat video ya, sebab dia punya serangan ini luar biasa, lebih ganas daripada Itamah dan Terminata. Ya, kita sengaja bawa jauh sedikit daripada dia punya ini, dia punya tempat dia punya tiang tuh di sana. Tuh di bawah pokok sana itu. Nih sana. Sebab kalau kita buat di sana
dia punya serangan akan lebih mantap lagi serangannya. Jadi kalau kita buka di sini, yang lain tuh dia akan kembali ke tiang dia itu, ke tempat dia. Jadi kita tunggu dulu dia agak berkurang, baru kita pindahkan dia. Ini madu. Bulan lalu baru ambil dia punya madu, 2 kotak begini. Saya dapat 300 ml. Oke, kalau kita tidak mau susah-susah yang plastik ini, supaya dia punya sarang asal itu tidak rusak, kita masukkan saja yang ini sekalian sama plastik dia. Lebisip ini paling mudah dipelihara ya. Kita cukup pindahkan, biarkan dia begitu saja. Tidak perlu memantau sangat. Tempel saja begini. Kawan-kawan yang di tempat jorang tidak ada keluluk terminata atau pitama, lebisip ini pun cukup bagus ya. Cuma dia punya jangka masa untuk kita mau dapatkan dia madu banyak itu agak lama sedikit lah. Kita cek ya, kita cek, kita periksa telur di celah-celah telur ini ada ratu tidak, jangan sampai dia terhimpit. Oke, ada. Kita sediakan ini yang begini supaya dia tidak berapa rusak. Oke, untuk telur muda cara dia kita tempel. Nah, ini kalau kita tidak mau dia melekat dengan sarang ataupun dia punya telur atau dia punya propolis itu tidak mau menempel di sini, kita ambil sedikit madu, kita kasih sapu-sapu madu di sini supaya dia tidak melekat. Nih, sambil kita cungkil, kita perhatikan dia punya ratu. Kita cek di celah-celah telur ini ada ratu dia ke tidak. Oke, tiada. Tiada. Kalau ratu kita belum itu apa ini? Ratu kita belum jumpa ya. Nah, sudah jumpa. Sudah jumpa. Kita hati-hati, kita sudah jumpa. Dia ada di bagian madu nih ya. Manis sekali. Nah, itu ratu dia ya. Nah, kita sudah jumpa dia punya ratu. Ratu dia kita sudah dapat, telur dia sudah kita susun bagus-bagus. Ini. Sekarang ini anak-anak dia kita kasih tindak. Ini untuk corong lebisip ya, dia sangat rapuh. Jadi kalau di hutan itu kita susah mau jumpa koloni yang ada corong, sebab dia sentiasa dirosakkan oleh tupai dan burung yang suka memakan serangga. Oke. Oke, sudah selesai. Yang ini kita jangan buang ya. Kita tutup balik dengan plastik, kita boleh jadikan dia perangkap. Oke, selesai. Itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.